wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua. Yang terhormat Camat Grogol atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Madegendo beserta perangkat Desa Madegendo, yang kami hormati anggota BPD Desa Madegendo, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Madegendo, yang kami hormati pendamping Desa Madegendo, yang kami hormati Ketua RW dan Ketua RT se-Desa Madegendo, yang kami hormati Ketua LPM Desa Madegendo, yang kami hormati Ketua Linmas dan Ketua KST Desa Madegendo, yang kami hormati Bidan Desa Madegendo, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Pokja 1-4, Bendahara dan Sekretaris Desa Madegendo, yang kami hormati Ketua Kader Posyandu Melati Desa Madegendo, serta hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala lipat rahmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat dipertemukan di Balai Desa Madegendo dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara musyawarah desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2026 Desa Madegendo pada hari ini Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Desa Madegendo. Acara yang keempat yaitu sambutan Ketua BPD Desa Madegendo. Acara yang kelima yaitu sambutan Camat Grogol atau yang mewakili. Acara yang keenam yaitu musyawarah desa yang akan dipimpin oleh Ketua BPD Desa Madegendo. Acara ketujuh yaitu penyampaian program kegiatan prioritas oleh peserta Musdes. Acara yang kedelapan penyampaian usulan tim penyusun RKPdes oleh Kepala Desa Madegendo. Kemudian acara yang ke-9 penandatanganan berita acara Musdes, dan yang terakhir penutup. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pada acara Musdes Desa Madegendo pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara atau kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Melanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Susana. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Indonesia kebangsaanku,
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Grogol yang pada malam hari ini diwakili Ibu Hardiati, yang saya hormati Ketua BPD Desa Matigondo, yang saya hormati Babin Kamtibmas Desa Matigondo, yang saya hormati Babinsa Desa Matigondo, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati Ketua LPM Desa Matigondo sekaligus Ketua Koperasi Merah Putih Desa Matigondo, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Matigondo dan Ketua Pokja 1, 2, 3, dan 4 maupun sekretaris dan bendaharanya komplit ini kelihatannya ini. Kemudian yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT se-Desa Matigondo, yang saya hormati Ketua Kader Posyandu Desa Matigondo, yang saya hormati Bidan Desa Matigondo, yang saya hormati Ketua Linmas dan anggotanya, yang saya hormati Ketua KST beserta anggotanya, begitu juga perangkat desa Matigondo. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia-Nya, barokah, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Terima kasih atas kehadiran penyerahan semuanya dalam rangka Musdes di tahun 2025. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin Ibu Bapak sudah paham apa tujuan dari musyawarah desa, sehingga tiap tahun kita mengadakan musyawarah desa yang didahului dengan adanya musyawarah dusun. Tujuan utama dari Musdes adalah penyusunan rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk penetapan APBDes dan pembahasan isu strategis yang perlu disampaikan, yang perlu dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Ibu Bapak yang saya hormati, adapun pentingnya musyawarah desa pada kesempatan ini, mengapa tiap tahun harus kita adakan musyawarah desa? Musyawarah desa itu penting karena sebagai wadah
berpartisipasi sebagai media, sebagai wadah, sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam membangun desa Matigondo. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa BPD ngaturi rawuh panjenengan semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka mewadahi aspirasi, usulan, pendapat dari panjenengan semua, sehingga pada musyawarah desa yang dilaksanakan pada malam hari ini bisa mencakup semua aspirasi, baik itu dari perempuan maupun dari laki-laki, KST, Limas maupun lembaga yang lain, bisa direkam pada kesempatan Musdes pada malam hari ini. Kemudian keputusan-keputusan yang akan diambil dalam musyawarah desa pada malam hari ini akan menjadi pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan desa Matigondo. Jadi nanti setelah kita mengadakan musyawarah desa pada malam hari ini, keputusan yang diambil pada musyawarah ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa Matigondo. Jadi kami memang melibatkan panjenengan semua dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tujuan utama desa Matigondo yang maju. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat semuanya untuk berpartisipasi, panjenengan semuanya untuk memberikan masukan, aspirasi, sehingga apa yang kita harapkan desa Matigondo menjadi desa yang maju bisa tercapai. Kemudian bentuk saran, masukan itu benar-benar saya harapkan sehingga apa yang menjadi harapan kita menjadi desa yang maju bisa tercapai atas saran, masukan, aspirasi dari panjenengan semuanya. Dan yang lebih penting dalam kesempatan ini, kami menyerukan kepada Bapak Ibu semuanya agar tidak meninggalkan pola gotong royong. Besar harapan kami untuk senantiasa pola hidup gotong royong yang ada di desa sebagai peninggalan kakek nenek orang tua kita zaman dulu perlu kita laksanakan. Apapun yang terjadi, meskipun bentuk kita Matigondo seperti ini, tapi namanya Matigondo tetap masih berbentuk desa. Oleh karena itu, jangan sampai di tengah-tengah kehidupan pedesaan ini muncul sistem baru yang disebut sistem pantem bayar. Saya tidak berharap seperti itu. Selama Matigondo masih berbentuk desa, mari gotong royong kita laksanakan pada setiap kegiatan, pada setiap kesempatan, agar hidup dan kehidupan kita bermasyarakat senantiasa terjalin dengan mesra. Jangan sampai ada hal-hal yang kita tinggalkan, prinsip gotong royong. Kita tahu, kita paham, gotong royong adalah bentuk manifestasi dari kerjasama yang ada di desa ini. Oleh karena itu saya tekankan, mari kita hidupkan, mari kita uriwi sikap gotong royong, bentuk gotong royong di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu bapak yang saya hormati, saya kira itu apa yang perlu saya sampaikan kepada kesempatan ini. Mudah-mudahan Musdes di malam hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua BPD Desa Matigondo kepada Bapak Mani Prasetyo SE. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rezekinya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di balai desa Matigondo dan dengan sahabat rakyat. Yang saya hormati Bapak Camat Grogol yang pada malam hari diwakili oleh Ibu Ari Bagianti Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Matigondo, Bapak Haji Marzuki SPD MPD, beserta Bapak Ibu perangkat yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pendamping Desa Matigondo, Mas Fatoni, Mas Biono. Yang saya hormati juga Babinsa dan Bapak Dinas Desa Matigondo. Yang saya hormati Ketua LPM Desa Matigondo. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Pokja 1, 2, 3, 4 beserta bendara dan sekretaris. Yang saya hormati Ketua Linmas dan Ketua SD. Yang saya hormati Ketua Kadar Posyandu Melati, dan tak lupa yang saya hormati juga Bapak Ketua RW, Ketua RT Desa Matigondo, juga teman-teman saya BPD yang hadir pada malam hari ini. Walau sampun dinetikan Pak Kepala Desa banyak sudah terperinci. Pada dasarnya terkait dengan kegiatan pembangunan desa itu ada 5 bidang. Yang satu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Saya mohon nanti partisipasi aktif dari panjenengan semua terkait apa yang direncanakan dari pemerintah desa untuk kegiatan 2026. Karena ini tadi yang susunan acaranya sampai 9, kurang bijaksana. Alhamdulillah saya matur panjang lebar, yang pasti saya ingin ada partisipasi aktif dari panjenengan semua terkait dengan kegiatan di Matigondo. Biasanya kalau Bapak Ketua RT itu menyangkutnya di bidang pembangunan. Sampai dulu cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan acara yang ke-6, yaitu sambutan Camat Grogol atau yang mewakili yang saat ini dilakukan oleh Ibu Hari Bagianti SH. Kepada beliau, Ibu Hari Bagianti SH, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Matigondo beserta perangkat Desa Matigondo, yang kami hormati BPD Desa Matigondo beserta anggota, yang kami hormati Bapak Babinsa Babin Kantipmas Desa Matigondo, yang kami hormati Tim Penggerak PKK Desa Matigondo, yang kami hormati pendamping Desa Kecamatan Grogol, yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT Desa Matigondo, yang kami hormati tokoh masyarakat Desa Matigondo, serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang berbahagia. Marilah kita selalu hati-hatinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua
dapat bertemu berkumpul di pendopo Balai Desa Matigondo ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang surat apapun. Bapak Ibu sekalian, RKP seperti pada malam hari ini merupakan agenda tiap tahun yang harus dilaksanakan di desa. Adapun jadwalnya yaitu dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September, dan alhamdulillah pada bulan Agustus ini Desa Matigondo sudah melaksanakan musdes RKP seperti pada malam hari ini. RKP merupakan rencana kerja dari pemerintah desa yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi dari pembangunan desa, serta merupakan penjabaran dari RPJM desa yang berisi rencana kegiatan, anggaran, dan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adapun output dari kegiatan ini adalah pembentukan tim penyusun RKP, pencermatan pagu, dan penyelarasan program atau kegiatan, yang mana tim ini berjumlah ganjil. Besar harapan kami tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga perencanaan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Desa Matigondo. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Grogol selamat melaksanakan menjalankan musdes RKP pada malam hari ini. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan acara yang ke-6 adalah acara inti musyawarah Desa Matigondo yang akan dipimpin oleh Ketua BPD Desa Matigondo. Kepada Bapak Nanung Prasetyo SE, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang diberikan pada saya kembali. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang sampun nampi RPJM Des terkait dengan tahun 2019-2016 Mbok menawi dan sewu di musdus kemarin mungkin sudah diusulkan ataupun pada malam hari ini di sini belum ada, monggo terus semangatkan. Yang perlu digarisbawahi bahwa ini untuk kegiatan di 2026 ya Mas Ari, kegiatan di 2026. Adapun kegiatan yang di 2025 yang masih berjalan, mungkin kalau kan mungkin biasanya Bapak kata ada itu kok mengaku enek gitu loh. Padahal nanti di perubahan, mungkin nanti bisa ditanyakan juga, tidak masalah. Ya, kalau di sini nanti kita rencana di tahun 2026. Monggo kalau sunahkan jumatan. Bapak-bapak kita ada, kita ada ibu-ibu PKK juga bisa dari Posyandu, dari Linmas, dari KST, LPM, monggo semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Matigondo, Ketua BPD Desa Matigondo beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia dan yang saya banggakan. Mohon izin Bapak ini meluruskan saja ketika di lembar ke-6 kolom nomor 3 dari bawah, bidangnya pelaksanaan pembangunan desa.
jenis kegiatannya sebagaimana kemarin ketika musdus itu sudah saya sampaikan, salah ketik barangkali gitu. Itu peruntar RT 4 RW 2 100 meter itu bukan talut tapi pengerasan jalan. Di halaman 6 nomor 3 kolom dari bawah itu tertulis masih talut lah. Ini mohon nanti di sana sudah betul. Oke, tapi yang dibedakan masih talut ya. Oh, dua. Oh iya, demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Nggih. Karena kasus nggih. Nggih. Oh iya betul, nggih pengaspalan jalan nggih, terima kasih. Dan untuk selanjutnya Bapak perlu saya laporkan kemarin di Musdus itu lahan yang luas milik Bapak Budi Misin. Setelah saya datangi sebelum kita membuat surat sebagaimana petunjuk dari Bapak Kepala Desa, ulun nuwun terlebih dahulu. Ternyata beliau sanggup dan sudah dibabat bersih semuanya sebagai sarang ular dan biawak mungkin. Nah, nanti harapannya Bapak, kemarin disinggung Bapak Sekretaris Desa akan diadakan apa Pak? Padat karya. Nggih. Oke. Dan nanti harapannya talutnya apa itu dilanjutkan lagi. Itu kan belum sampai mentok di perumahan beruang itu. Belum sampai ujung. Dan juga itu drainasenya pulih. Nggih, drainasenya pulih. Talutnya dari timur itu kira-kira sudah mendapat separuh perjalanan, tapi selebihnya berhenti. Ya, karena di sana juga padat arus lalu lintasnya, begitu juga perumahannya, juga kawasan perumahan beruang 1 dan 2. Harapannya nanti bisa direalisasikan. Ingatkan Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada kami dari KPM. Ada yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama terkait dengan masalah lingkungan hidup drainase. Jadi lingkungan hidup drainase termasuk diantaranya adalah polusi. Kemudian yang kedua ini mengenai infrastruktur pengamaan jalan, jadi papan jalan ini sangat perlu, walaupun sekarang sudah ada Google Map ya, tapi penamaan jalan ini perlu. Kemudian yang ketiga itu kron atau pintu gerbang kawasan. Saya lihat di sebelah Holland Bakre itu dulu ada kronnya, ada simbolnya desa dan sebagainya, itu sekarang hilang, diganti simbol seperti masuk kawasan pecinan. Ini saya juga heran, kenapa kita biarkan kejadian itu dan berlarut-larut, dan maksudnya apa mereka membuat seperti itu? Apa itu mau dijadikan kawasan pecinan sekalian atau apa? Itu mohon dari aparat desa untuk meninjau, jangan sampai terjadi konflik horizontal karena ini kaitannya dengan sarana. Maturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini berkesempatan untuk mungkin menanyakan lagi Bapak. Ini termasuk program prioritas Bapak Kepala Desa mengenai CCTV, yang mana pada musdus di RT 2 RW 5 saya menanyakan bahwasannya satu RW itu prioritas untuk CCTV. Nah, di sini untuk RT 5 dan RT 1 belum masuk Bapak. Nah,
Mungkin itu Pak dari saya, nanti mungkin bisa menanyakan lagi. Terima kasih. Monggo Pak Kades, sementara ini dulu, nanti setelah itu sesi ke berikutnya. Bentar. Jadi terima kasih untuk usulan yang pertama dari Pak Narto. Terima kasih atas partisipasi penjenengan di dalam rangka membersihkan lahan di sebelah selatan perumahan Peruntal dan Beruang. Terima kasih Pak Agus dan kawan-kawan, Pak Haji Sunarto yang telah sowan ke yang punya lahan untuk dibersihkan, alhamdulillah. Kemudian masalah drainase saya tahu sendiri Pak, memang seperti itu. Jadi apa yang dikake masalah Peruntal yang paling atas oke, dan yang di bawah oke sudah, tinggal nanti melanjutkan saluran yang ada di sebelah selatan perumahan. Terima kasih Pak Haji. Kemudian dari Pak Haji Praskoro, drainase oke, nanti kita tindak lanjuti. Kemudian infrastruktur ini juga sudah ada hubungannya dengan drainase. Kemudian pintu gerbang Duko ini yang maksud di mana Pak Sri? Sebelahnya Gaya Sus. Oh, ke Jakarta Timur. Oh itu ceritanya begini Pak Haji. Ceritanya itu ada truk yang membawa bahan bangunan. Kemudian apanya tuh nyenggol, ambruk sak gapurane. Kemudian ini Pak Bayan Widi hadir nggak Pak Widi ini? Pak Widi ada nggak Mas? Nah, Pak Widi ada Pak Widi. Ya, ikut. Itu gitu Pak. Setelah ambruk, truk yang ngebruk ini pun dicegat. Setelah dicegat, dia hanya sopir Pak. Saya tahu kamu sopir, tapi harus bertanggung jawab seperti itu. Kemudian dibangunlah gapurnya saja, tapi pelengkungannya boten Pak. KTP masih disimpan Pak Widi. Nah, saya suruh hubungi lah kok minta ya ora dadi saya bilang itu. Baik Pak, nanti saya ingatkan kembali. Ini Pak Widi yang bertanggung jawab, karena itu masuk wilayahnya Pak Bayan Widi. Makasih Pak. Kemudian untuk CCTV di RT 5 dan 1 belum masuk. Mas Sare, monggo nanti dimasukkan untuk sampun Pak. Pun belum kedep ini Pak. Nah itu memang program saya di CCTV di RW 5. Itu semua RW insya Allah saya akan terpasang CCTV. Yang lain lagi tunggu untuk periode berikutnya. Itu. Cukup ya? Mungkin yang lain? Saya Agus Trijono dari Ketua RT 5 RW 2. Ini melengkapi saja dari usulan lokasi perbaikan jalan paving, Jalan Beruang 1 RT 5 RW 2 itu untuk volume yang benar 110. Volume yang benar 110. Di sini masih tertulis 100 meter. Hanya koreksi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah, Pak Budi, Pak mengenai Jalan Sutoyo itu Pak. Itu kemarin saya sudah sowan ke Pak Camat untuk membuat proposal, tapi sampai sekarang juga belum ada lanjut. Dan nanti kalau misalnya ada apa, ya pokoknya pun saya minta tolong Pak Lurah supaya nanti menanyakan ke Pak Camat, karena pada waktu itu dari RT 456 itu sudah membuat proposal untuk dalam MT Sutoyo. Nanti Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, terima kasih Pak Ketua RW 4 Bapak Suyati. Jalan Sutoyo Gudul Kecamatan itu nggih. Nggih. Ya nanti saya akan ke beliaunya. Mbak, titip pesan ke Pak Camat untuk proposal yang di Jalan Sutoyo agar ditindaklanjuti karena proposal sudah masuk. Ini pertanyaan dari Wali Gedung. Jalan Sutoyo itu sebelah selatan kecamatan juga sampai di Hartono Mall. Lain ibu-ibu PKK ini kok diem saja loh, usul gitu loh. Mari Bagianti kalau memiliki gini kalau mau Jalan Insinyur Sutoyo dulu pas di Musdus di RW di kebayangannya Mas Anton itu kelulusan hadir Mas Fikri Bu. Kemarin kan terkait Jalan Insinyur Sutoyo itu setelahnya sudah bukan menjadi jalan desa, jadi memang pengaspalan jalan itu kalau kita ngaspal keliru Bu, tolong mungkin itu panjenengan mungkin kali Pak Camat. Kalau pas di Musdus itu kita minta bantuan Mas Fikri karena itu kan banyak pemakai jalannya yang sekarang kados Pakuwon, Mangangu, Living Loa. Nah itu kalau bisa itu juga bisa berpartisipasi aktif terkait dengan pelaksanaan pengaspalan jalan itu. Karena sebagian besar malah yang memakai itu. Nah, mungkin tolong itu panjenengan Pak Camat lagi. Harus monggo sanksi pun Bapak. Matur nuwun Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya langsung saja hanya sekedar nanti koreksi aja Bapak. Terkait di lembar kelima ini terkait dengan pengapalan jalan di Jalan Mawar Indah dan Melati Indah. Ini perlu koreksi lagi Bapak terkait dengan volume di Jalan Melati Indah maupun Mawar Indah ini kurang dari 4 meter ya, kurang dari 4 meter, panjangnya sekitar 160, sehingga perlu koreksi nanti jumlah volume nanti kita perlu dikoreksi untuk volumenya tidak 200 meter persegi, mungkin lebih dari 200 meter persegi. Malah Indah itu 4 kurang, nanti panjangnya 160 tinggal dikalikan nanti coba nanti hari hasil pun kurang kemarin Pak Dari RT 02 lebih 7, semuanya RT 02 lebih 7. Kalau Jalan Mawar Indah mungkin lebih ya, kurang lebih 4 meteran ya, lebih gede sedikit dibanding Jalan Melati. Itu yang berikutnya untuk lembar ke-6 ini juga di Jalan Melati Indah terkait dengan pembangunan selokan. Ya, saya kira ini terkait dengan ini volume ya. Ya panjangnya kan hanya 160-an. Kalau volume ini lebarnya tidak sampai 1 meter, ini perlu dikoreksi lagi mohon nanti dari perangkat desa untuk bisa merespon kembali. Kemarin sudah mengukur sebenarnya, tinggal nanti terkait dengan volume perlu disesuaikan. Dan yang lainnya perlu kami sampaikan Bapak Kepala Desa bahwa tahun kemarin kami memang pernah didhawuhi Bapak Kepala Desa terkait di depan beberapa tanah yang disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dan ada beberapa tanah yang termasuk miliknya Micin Pak ya. Dan juga beberapa pemilik termasuk PSP juga kemungkinan sudah kami layangkan 2 kali. Namun saat ini kelihatannya kok tidak lanjut. Dan kemarin untuk masa 17-an ini untuk menyambut
dari bahu jalan sampai ke saluran kami nyambat tukang untuk melakukan pembersihan. Ya. Hanya itu Pak perangkat desa, khususnya nanti Pak saya nanti bisa untuk di monitor terkait dengan pemiliknya itu di air mineral ini asli Pak, di Micin air mineral asli dengan pemiliknya itu. Sempat kami layankan 2 kali tapi belum ada tindak lanjutnya sehingga tumbuhannya makin tinggi sekali. Kalau dipandang ya juga tidak asli gitu. Mungkin akan Bapak Turun. Terima kasih Pak Besan. Langsung masalah tanah kosong di sebelah selatannya apa namanya warung es gitu. Nah itu Bapak betina lepat yang nanti seneng yang rata mampir. Itu jadi tanah di situ Bapak itu yang memiliki ada 3 orang. Pertama punya misin, kemudian punya PSP, dan yang ketiga punya Kejaksaan Agung di Jakarta itu RI ya, Kejaksaan itu yang dititipkan ke wah enak banget ya tuh, enak banget itu. Nah padahal desa menanggung kotor, menanggung beban dari wajah desa yang kamu titipkan di sini Pak. Mosok yo mau pajak, ini milik negara Pak, jadi nggak pajak gitu. Ada peraturan perundang-undang sekian aku rapal. Kalau betul apa? Ning sing penting pokoknya aku titip selesai. Orang lupa, mboten. Wah, benar tenan iki itu. Warga ini dhewe nek pajak diuyak-uyak nggih, tapi bareng negara anteng wae. Kemudian berikutnya masalah misin. Saya itu memang belum bergerak untuk menemui mesin, dan saya juga belum bergerak untuk memerintahkan ke PSP. Asal penjaga kemarin Pak punya usulan atau proposal atau apa namanya, saya mengetahui pasti PSP mesin bergerak. Nah, kalau memang demikian besok tak beli Pak PSP sama mesin. Orang gelem ngersii tak obong sampai Mesin Pak Budi. mesin Pak Budi ya. Nanti saya minta teleponnya Pak mesin ya Pak ya, saya hubungannya besok ya. Dan PSP ada nomor teleponnya, nanti saya hubungi biar nanti jelas ya halaman. Mumpung ini hari proklamasi bulan kemerdekaan, jadi biar kita bersih. Orang mau ngarepin dewe ini ya lahan kosong juga harus bersih seperti di sebelah selatan Perumda. Atau Pak Kesan ya, terima kasih. Oke balik Bapak dari Batak Mas Amri. Terima kasih. Langsung saja saya ingin menyampaikan bahwa di sini di Gata RT 2 RW 5 ini ada pembangunan talud yang tahun 2024 bulan untuk 2025. Terus terang untuk 2024 ini pembangunan talud belum pernah ada, dan yang mana kalau bisa nanti ini bisa dijadikan satu dengan pembangunan saluran ini. Karena terus terang yang di RT 2 itu selama ini belum pernah tersentuh talud maupun saluran ini. Dulu ada pembangunan talud tahun berapa, cuman nggak selesai, sampai sekarang juga nggak selesai. Terus selokan juga kita hanya swadaya masyarakat, tapi yang dari desa ini belum pernah ada. Ini mohon dari Pak Desa ini terus terang belum pernah dapat bantuan desa untuk pembangunan di RT 2 ini. Nah, mudah-mudahan nanti pembangunan di RT 2 ini utamanya saluran ini bisa terwujud. Itu saja kiranya dari saya. Terima kasih. Nanti gimana Mas Anto?
Terima kasih. Cukup? Pak Yadi, monggo. Ibu-ibu kok meneng wae iki lho, monggo lho. Sudah gelo lho Pak, bareng anu Mas Ngono, Mas ini ra itu apa-apa, monggo lho ibu-ibu. Jalan foto niku sing foto mriki niki diwaca sih. Begini Bapak, mau ngatur untuk yang MT Sutoyo, itu kan sudah ada MOU-nya dengan Hartonomol dulu Pak. Nah sekarang itu kalau Hartonomol itu yang sekarang kan punyanya Pak Kuwon. Nah Pak Kuwon itu kalau kita kadang usul kepada Pak Kuwon, dia itu mengatakan bahwa yang melewati jalan MT Sutoyo kelanjutan sampai ke barat itu kan ada rumah makan Nangano dan apa itu hotel itu Pak. Dan sehingga kan dia kan kadang-kala kalau saat negor ke Pakuwon itu tidak clearnya itu karena diantara bertiga itu tidak bisa kompak. Dan supaya bisa kompak ya dari Pak Lurah nanti supaya bisa memfasilitasi di jalan kelanjutan MT Sutoyo. Itu Pak Lurah, terima kasih. Di jalan yang ada di MT Haryono dari selatan kecamatan sampai batas di Pakuwon itu memang menjadi tanggung jawab kita. Kita dalam arti bukan desa Madigondo tetapi di atas desa Madigondo, mungkin kabupaten atau mungkin provinsi. Kemudian yang di sebelah baratnya sampai di Jalan Besar Insinyur Soekarno itu menjadi tanggung jawab dari Pakuwon, Loaliping, dan Mangano. Dulu saya, Pak Yadi, dan Pak Darno pernah sowan ke Pakuwon. Dia sanggup untuk mengaspal serat total, tapi nyatanya cuma ditambal sulam ya Pak. Nah ini menjadi perhatian kami. Dan nanti dengan ngendika panjenengan ke saya, ini menjadi satu perintah yang harus saya laksanakan. Perintah panjenengan kepada saya laksanakan. Dan nanti mungkin setelah peringatan 17-an Pak Yadi, Pak RT bersama saya akan jak sowan ke Pakuwon. Nek ora gelem tak tutup dalan. Ngoten Pak RT nggih. Pak RT cerdas kok. Kenapa kok cerdas? Tegas. Pak Darno, ora gelem ngene tak tutup dalane. Kuwi mesti karbo ngaten. Tak dukung Pak. Gitu. Ngaten nggih, dadi nanti tunggu tanggal mainnya setelah 17-an saya Pak RT 1 2 3 5 nggih. 45 beserta Pak RW sowan ke sana nek ra gelem tutup dalan. Ya rada-rada galak sithik ngono nek etok iki. Betul cocok ya? Wis ora ngeki apa-apa, ngrusak dalan, wah wis delay tenan. Itu. Jadi jane nek ungsum pitulasan iki mbok yo ngerti kalau desa blas tidak tahu sama sekali. Itu. Jadi mbok tak ngene ke desa enggak sama sekali. Oleh karena itu leres ketika penjara Pak, dawuhnya tengkul ke saya, nanti insya Allah setelah 7 lagi kita tidak lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet kalih usul dumateng Bapak Lurah, kula minangka pangampu RT Gangsal RW 8 Karanglur ingkang sepindah badhe tanglet panggenan ler parayangan menika panggenan rumbut menika kaya dene ngen RW kalih ngen Perumtang niku pilane ngene Pak Budi Meji niku saged resik. Lah menika kula nyuwun pripun carane kala wingi ngendikane dari desa itu wonten dana pinten yuta, lah menika
saged nggih resik-resik lan menika kula nyuwun pambiyantunipun Pak Lurah kalih perangkat desa pripun nika mboten ketok kumuh nika nggih parkir truk barang niku ajeng nutut nggih mboten saged ditutup dikandani nggih ngeyel. Mongkaten usul kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Karena saya setiap pagi pasti lewat ke sana, jalan-jalan di luar sana. Kemudian masalah sing kagungan sinten ya, itu kula boten ngerti. Nek sinten Pak Asi? Ini Pak Misin apa sana sing? Paranjangan. Lanjut. Sing lor kidul dalan Mas, kiri kanan jalan. Gede itu Pak, sing lor dalan. Sing lem dalan dari Kunto, sing kidul dalan itu Pak. Oke. Dulu itu dari BLBI, BLBI. termasuk di wilayah RT 4 sebelah selatan masjid. Kalau dulu saya ketemu anaknya, itu dari Jalan Kameri. Kalau dulu kami tidak tahu, kalau sekarang itu benar. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Bayan. Besok Senin kita tidak lanjuti ya. Besok Senin untuk pemilik lahan yang di sebelah utara itu punyanya tempat depak. Pak Kunto yang sebelah selatan punya depak. Besok kita ada lanjut hari Senin. Oh iya, Senin libur ya rapopo. Oh iya lah. Besok Selasa kita tidak lanjuti. Kemudian untuk parkir truk, dulu saya pernah melarang untuk di situ diadakan parkir truk. Karena apa? Dengan adanya parkir truk yang sampai panjangnya orang umum, itu saya berkeyakinan di situ akan muncul kehidupan baru, antara lain masalah judi. Pak Babin Kamtimas Perso masalah itu dulu pernah kita larang Pak Babin, pernah. Kemudian muncul apa yang judi karena apa? Menurut saya orang yang capek kemudian istirahat di situ, saya tidak matur itu nggih. Kemudian istirahat di situ ngumpul koncone ngumpul satu pasti muncul yo akhirnya judi. Kemudian yang kedua yang lebih serem lagi, muncul lagi prostitusi. Itu karena wong lenang suwe ora mulih eneng dalan pas larane kono terus celuk-celuk. Nah, itu tidak saya harapkan. Makanya dulu perasa larang lewat Pak RT yang diganti Mas Yadi. Itu harapan seperti itu dulu sudah bersih, tidak ada yang parkir. Ternyata sekarang muncul lagi parkir dari truk itu. Oke Mbak Yadi, nanti saya tidak lanjuti. Mumpung Pak Babin Kamtimas, Pak Babin saya juga mendengar apa yang dikeluarkan penjaringan. Nanti kita bersama-sama untuk kita tindak lanjuti dengan cara yang lebih elegan. Terima kasih Pak Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya wakil dari PKK Pak. Setelah mengamati ini, ternyata di PKK itu belum tercantum. Yang tercantum misalnya posyandu, PAUD dan sebagainya. PKK di sini ternyata kegiatannya banyak sekali. Kegiatannya banyak sekali, maka mohon untuk dukungannya, antara lain sarprasnya dan juga pendanaannya. Yang pertama adalah itu Pak, pendanaan untuk seragam PKK itu sudah jadul sekali itu. Ibu-ibu PKK kalau diutus ke kabupaten atau kecamatan sudah lingsem itu. Dan yang berikutnya itu untuk kegiatan-kegiatan diantaranya untuk mengatasi stunting. Nah,
itu juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk itu juga mohon untuk diperhatikan, untuk mohon didukung Pak di situ diantaranya itu, dan juga dana-dana kegiatan PKK itu juga memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Maka sekiranya Pak Lurah untuk mencakup karena di sini belum tercakup ya, setelah saya amati. Demikian Pak, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Indah dari unsur PKK. Kegiatan PKK minta dukungan. Terus aku tertulis Mbak. Oh ya, jadi sudah Mbak Indah. Tinggal penjabaran yang belum. Jadi nanti tunggu di RAPBDes. Oke. Nek kurang yo jaluk nek itu. Nek eneng duite gitu. Terima kasih. Tapi tanya tetap mendukung kegiatan PKK. Terima kasih. Bapak Ibu monggo kalian pun sambil monggo nih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahi Bapak untuk Posyandu, kita memerlukan APE Pak, karena yang Madi Gondo untuk APE-nya itu sudah lama tidak ada. Jadi untuk memotivasi anak agar betah di di Posyandu itu kan butuh APE, permainan edukatif itu Pak, sama sound system. Itu sound system kemarin kita sudah dapat dari desa, tapi sudah lama banget, itu sudah tidak bisa terpakai. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga Pak, kemarin pas kita kerjasama sama Hartono Mall, kita sudah mengusulkan papan nama melatih 1 sampai 10. Tapi kemarin yang di ACC cuma melatih 1 sampai 5. Jadi untuk papan nama melatih 6 sampai 10 belum ada Bapak. Jadi saya minta tolong dibuatkan. Jadi ketika ada kunjungan dari Puskesmas atau dari kabupaten, nanti ada tulisannya Posyandu masing-masing. Demikian Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarti, dari Posyandu Mas Sare sudah tercantum belum Pak Sare? Dari Bonjolo mengusulkan AP alat permainan edukasi atau teknologi atau mana ini? Rp600 juta. Ya, itu Mbak Darti. Ya, jadi untuk usulan dari Mbak Darti, papan nama dari melatih 1 sampai 10 yang terpasang baru 1 sampai 6. 1 sampai 5, 6 sampai 10 belum. Ya. Pak Darti ditulis Pak Darti. Ampun, sudah Mbak Darti, usulannya saya terima dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Terima kasih. 5 KST wonten bagaimana? Kalau tidak ada lagi tidak? Sebelum diakhiri sharing. Monggo. Izin matur yang kedua Bapak, ini sharing pengalaman yang saya lakukan mengatasi lahan kosong yang tidak diketahui pemiliknya, alias itu lahan tidur. Oke, seperti di bantaran Sungai Bengawan Solo itu lahan tidur bisa difungsikan warga untuk ditanami tanaman yang produktif, misalnya pohon pisang. Sekali tanam nanti anak beranak terus. Untuk mengusir apa? Rumput dan lain sebagainya yang geronggol.
Itu saya lakukan Bapak, karena Pak RW pernah sowan ke tempat Pak Budi Isin, dan saya juga pernah sowan. Lahannya itu di sebelah selatan Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab, Perumahan Telkom, sebelah selatan. Itu bergerumbul dan ada pohon bambu yang pada saat seperti ini bermanfaat, karena buat tiang bulbul dan bendera 50-an sampai 100-an ada pohon. Itu dulu, itu juga salah warga setempat. Ketika membuangi material itu akhirnya apa? Pagar yang dari tembok itu sudah sebegini mau roboh. Akhirnya saya berusaha, saya taruh ke tengah. Saya ingat itu habisnya 1.975, hampir 2 juta kurang 25. Terus saya punya ide, saya gagasan, saya tawarkan ke warga, piye ayu untuk KBT. Melihat situasi seperti itu pada angkat tangan. Ya sudah, ada yang usul untuk parkir, dan nanti bagaimana keamanannya. Akhirnya mundur. Sekarang saya tanami pohon pisang, Bang. Semua itu berjalan baik. Ya biasa di area seperti itu ada yang bilang itu hal yang wajar, ya. Tapi produktif. Nah, mulai saat ini sudah bisa metik hasilnya. Dan ini sekaligus sebagai pemberitahuan, kebetulan Bapak Babin Kamtipmas, Babin Sarau, ya. Ini seandainya nanti pemilik datang, harapannya begitu. Ndang ketno meneh pagermu gek kowe melu iuran dinggo pengerasan jalan dari Nasir untuk wilayah setempat. Saya tunggu, nggak ada yang negur, nggak ada yang datang. Tapi saya menanam pohon itu dengan tukang, ya saya jalan terus. Lah tadi ada ide dari Pak Sri Baskoro juga. Lah kok kuwi sing sebelah kula nembe mawon. Lah itu kan nggak ada pagere. Ya nandur molor. Lebih ngeten sharing Pak ini. Itu dimanfaatkan lahan tidur sah dan boleh, seperti di selatan Jalan Jelopo itu yang Rumah Sakit Indriati sebelah selatannya itu juga dimanfaatkan, itu lahan tidur, itu yang garap bukan pemiliknya. Demikian, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang ke-8 yaitu pengambilan usulan tim penyusun RKPDes. Kepada beliau Kepala Desa Bapak Haji Marjo SPD yang kita persilakan. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk kali kedua saya matur Bapak Ibu semuanya bahwasanya kami pemerintah Desa Margondo akan membacakan usulan tim penyusun RKP Desa Margondo pada tahun anggaran 2026. Yang pertama, pembina saya sendiri sebagai kepala desa, kemudian ketua Sandi Cahya Pratama, sekretaris desa, sekretaris Ibu Tarti dari lembaga desa, kemudian anggota. Yang pertama Joko Tribudi Marsono, yang berikutnya Arga Ristiawan, berikutnya Widianto Adi Cahyono, sarjana ekonomi. Anggota berikutnya Susilo. Anggota berikutnya Anton Widiantoro. Anggota berikutnya Suhono. Anggota berikutnya DS Winoto SPD. Anggota berikutnya Srini, sarjana ekonomi. Anggota berikutnya Indah Setiati MPD. Jadi daftar usulan tim penyusun RKP Desa Margondo tahun 2026 terdiri dari 11
ditambah 1 sebagai pembina kepala desa. Ibu Bapak yang saya hormati, apa yang saya usulkan setuju no mboten ini? Setuju Pak Tarik. Datang ya. Terima kasih. Saya kedok. Saya kembalikan waktunya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak yang saya hormati, pemilihan acara yang ke-9 yaitu penandatanganan berita acara Musdes kepada Bapak Haji Marzuki, kepada Bapak Ketua BPD Desa Matibondo, kemudian Ketua RW 2 Bapak Eko, Ketua RW 7 Bapak Esan, Ketua RW 5 Bapak Nasruddin, Ketua RW 4 Bapak Suyati, dan perwakilan dari Kata Desa Ibu Indah diharap untuk maju ke depan. Mohon untuk yang menandatangani berita acara untuk foto bersama.
Sip. Masuk. Tentara masuk. Masuk. Tentara kamu. Siap tentara kamu sip. Acara pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam musyawarah desa pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh warga desa Mategondo serta mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah pada pertemuan musyawarah desa kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.